Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Sholawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anakku yang soleh dan solehah, alhamdulillah hari ini kita telah memasuki hari ketiga dalam kegiatan Pekan Ramadan di SDPN 252 Setiabudi Bandung. Pada hari ini kita akan memasuki materi sejarah Islam dengan judul Khulafaur Rasyidin. Apakah kalian tahu apa itu Khulafaur Rasyidin? Mungkin di antara kalian ada yang pernah mendengar atau bahkan belum pernah mendengar sama sekali tentang Khulafaur Rasyidin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama sejarah singkat tentang Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin adalah masa kepemimpinan Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Secara bahasa, Khulafaur Rasyidin berasal dari dua kata, yaitu Al-Khulafa yang merupakan bentuk jamak dari kata khilafah yang artinya pengganti, dan Ar-Rasyidin yang artinya benar, halus, dan bijaksana. Dan bila digabungkan, Khulafaur Rasyidin bermakna pemimpin pengganti Rasulullah yang arif dan bijaksana. Khulafaur Rasyidin berjumlah 4 orang, yaitu yang pertama adalah Abu Bakar Asy-Syiddiq, yang kedua Umar bin Khattab, ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin berlangsung selama 30 tahun lamanya. Keempatnya memiliki pencapaian yang berbeda-beda, baik dalam pemerintahan, kemapanan ekonomi, hingga soal ekspansi atau perluasan Islam ke negara-negara lain. Berikut ini adalah biografi singkat Khulafaur Rasyidin dalam sejarah Islam. Khalifah yang pertama adalah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Beliau menjabat dari tahun 11 sampai 13 Hijriah. Jadi sekitar 2 tahun beliau menjabat. Nama Abu Bakar sebelum masuk Islam adalah Abu Ka'bah, yang kemudian diganti menjadi Abdullah atau Abdullah Abi Quhafah At-Tamimi. Beliau lahir tahun 573 Masehi. Lebih muda 3 tahun dari baginda Nabi Muhammad SAW. Nama Abu Bakar adalah julukan yang berarti pelopor pagi hari, karena beliau termasuk laki-laki yang pertama kali masuk Islam. Sedangkan kata Asy-Syiddiq beliau peroleh karena selalu membenarkan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Gelar ini muncul sejak Abu Bakar tanpa ragu mempercayai peristiwa besar yang menggemparkan bangsa Quraisy, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Abu Bakar merupakan ayah dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, yang merupakan istri dari Rasulullah SAW. Selama 2 tahun 3 bulan kepemimpinan Abu Bakar, ada beberapa pencapaian yang didapat. Di antaranya adalah menanamkan budaya musyawarah dalam menyikapi
suatu masalah. Kemudian beliau juga membangun pemerintahan yang tertib baik di pusat maupun di daerah. Kemudian menyusun dan menulis mushaf Al-Quran dan memberantas nabi palsu, yaitu Musailamah Al-Kazab. Al-Kazab artinya pembohong yang mengaku sebagai seorang nabi pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah khatimul anbiya, yang artinya penutup para nabi, sehingga tidak ada lagi nabi setelah beliau wafat. Kedua adalah Umar bin Khattab. Beliau menjabat dari tahun 13 sampai 23 Hijriah, jadi sekitar 10 tahun. Beliau berasal dari suku Adi. Nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nufail. Ia lahir 4 tahun sebelum Rasul. Umar bin Khattab masuk Islam di tahun kelima kenabian. Beliau menjadi salah satu sahabat terdekat sekaligus pelindung utama Nabi. Tak mengherankan, secara fisik perawakannya tegap dan kuat, wataknya keras, pemberani dan tak kenal takut. Meski begitu, ucapannya itu halus dan fasih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberinya julukan Al-Faruq, yang artinya dapat membedakan kebenaran dan kebatilan. Beberapa pencapaian yang diperoleh oleh Umar bin Khattab selama menjadi khalifah diantaranya meluasnya daerah kekuasaan Islam ke beberapa wilayah seperti Suriah, Mesir, dan Persia. Kemudian beliau juga mencanangkan kepengurusan administrasi negara yang terdiri dari khalifah, wali atau gubernur, dan dewan-dewan negara. Lalu mendirikan Baitul Mal atau lembaga keuangan dan mendirikan percetakan mata uang. Yang ketiga adalah Utsman bin Affan, menjabat dari tahun 23 sampai 36 Hijriah. Berapa tahun? Ayo. Ya, benar, 13 tahun beliau menjabat. Utsman bernama lengkap Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah. Ia masuk Islam atas ajakan Abu Bakar saat usianya itu 30 tahun. Latar belakang keluarganya itu terpandang, secara ekonomi juga sangat berkecukupan. Meskipun begitu, kepribadiannya itu sangat sederhana dan terkenal tak tanggung-tanggung dalam menyalurkan hartanya di jalan Islam. Artinya beliau sangat dermawan. Utsman bin Affan mendapatkan gelar Zun Nurain, yang artinya pemilik dua cahaya, karena beliau menikahi dua putri Rasulullah, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Beliau menikahinya secara berurutan setelah salah satunya wafat. Sebagai khalifah, pencapaian yang telah beliau peroleh diantaranya adalah menyeragamkan cara membaca Al-Quran dan mengumpulkannya serta menyusunnya dalam suatu mushaf yang sering kita kenal dengan mushaf Utsmani. Kemudian menertibkan tugas administrasi kepemerintahan serta membangun sistem militer angkatan laut dan membangun bendungan. Khalifah yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib, menjabat dari tahun 36 sampai 41 Hijriah, sekitar 5 tahun ya. Ali bin Abi Thalib adalah putra dari paman terdekat Nabi, yaitu Abi Thalib. Ia dilahirkan 10 tahun sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Ali menjadi orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak-anak. Saat usianya itu sekitar 10 tahun. Ali bin Abi Thalib menikahi putri dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Siti Fatimah radhiyallahu anha. Beberapa prestasi yang diperoleh oleh Ali bin Abi Thalib saat beliau menjadi khalifah diantaranya menyebarkan agama
Islam hingga ke daerah barat India. Kemudian mengganti pusat pemerintahan Islam dari Madinah ke Kufah. Lalu mengganti pejabat-pejabat yang dinilai kurang cakap dan memajukan ilmu nahwu atau dalam bidang bahasa Arab. Itulah sejarah singkat mengenai Khulafaur Rasyidin. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dapat menambah pengetahuan bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Tetap sehat, tetap semangat dalam menjalankan ibadah saum Ramadannya ya. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.